Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi semuanya ya. Kembali lagi nih di Utama Podcast episode 3. Oke, bareng lagi nih sama teman-teman Uhuy. Bersama Aji. Gua Aji. Dan gua Nat. Oke, nah mungkin di episode kali ini kita bakal mau bahas tentang kenapa lo milih jurusan lo sih gitu. Nah mungkin kalau gue nih kan gue jurusan akuntansi nih Ji. Iya, Nah, gue tahu yuk itu. Itu akuntansi tahu Akuntansi, ya. gue. Nah Nat psikologi nih dengan Iya. mungkin kita punya prinsipnya kenapa bisa memilih itu tuh fakultas itu. Enggak gitu. ditanya. Nah Dia Apa ngambil gue? jurusan apa? Gue dari tadi tuh kayak mau main apa ya? main badminton gitu. Iya makanya. Kayak wasit badminton Oke gue. oke. Mungkin dari lo dulu nih Ji. Kenapa lo milih fakultas hukum? Hukum Ya. Spesifik sih sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada ya. Gue kayak spesifik milih gue mau jadi ini di hukum. Atau lu milih lebih cowok banget nih gitu. Enggak juga ya. Karena gue Apa lebih keren aja gitu? Nah, gue anak hukum? karena ada ini ya Nat, apa keturunan Batak ya kan. Oke. Jadinya makanya gue pilih hukum yuk. Oke. Karena identik kan biasanya. Orang Batak orang hukum ya. Batak hukum. Gitu kan oke. biasanya Orang kayak hukum gitu. belakangnya marga semua ya. Iya benar. Gue kan Nanti yang marga satu ya. Beda cerita beda ya. cerita dong yuk. Belakang marga selatan Ragunan. Ragunan. Pokoknya di belakangnya ada marga Ah, biasanya. oke. Gua biasanya kenapa sih identik banget? Ah. Biasanya tuh orang Batak sama itu makanya gue akhirnya gue pilih Pilih hukum hukum deh. deh. Gitu. Oke. Siapa tahu banyak saudara-saudara gue di situ. Oh, nyambung gitu. ya. Nyambung. Jadi Ordal. Ordal iya. Jadi kan ngobrolnya enak. Sekalian femget ya. Family gathering. Femget enggak tuh di kampus? Teman-teman jurusan gue soalnya banyak. Banyak Yuk. ya di Seriusan, situ banyak, ya. banyak banget yang punya marga biasanya gitu. Jadinya kayak gue harus meneruskan. Ini gue keturunan bukannya gue. ini ya, maksudnya gue bukannya memojokkan suatu suku, enggak. Enggak. Tapi Tetapi memang lingkungan gue seperti itu, kebanyakannya gitu, mayoritas ya. mayoritas. Oke. Kalau lo nih Nat, kenapa lo ngambil psikologi? Kalau gua kenapa ngambil psikologi? Karena ya gua demen aja gitu merhatiin orang-orang gitu. Ngamatin orang-orang. Oh, orangnya Suka- perhatian guys. Nggak perhatian juga gua aslinya kayak Apa memang dia bodo dia amat. dia merhatiin tapi pengen diperhatiin sebenarnya. Biasanya sih gitu ya. Biasanya kebalikannya. Tapi kenyataannya gimana nih? Ya gimana Ya bener sih katanya. Iya bener sih. Ya emang kayak gitu Emang kayak gitu tujuannya. tujuannya. Terus gue juga suka ketemu sama orang baru gitu loh kayak Lu ngebaca karakter orang. suka Suka. kayak seru gitu loh nebak-nebak karakter orang baru. Coba-coba gue ramal. Oh enggak Iya, gitu ya. Enggak gitu ya. Dia enggak Psikologi jur- bukan beramal. Oh, bukan psikologi. Biasanya mindsetnya kan gitu ya. dia bukan jurusan tarot. Tarot, bukan yang ini ya, makanan kelinci. Bukan ya, carrot. Kerot. Gue yang jawab lagi. Itu Oke, aja oke. sih paling gue. Karena lo demen tuh ya dengan kepribadian orang atau apa. Iya. Kalau lu sendiri kenapa lu pilih akuntansi yuk? Gue dulu di SMA soalnya belajar ya yuk, Akuntansi, Wah ya. itu mumet banget. Benar. Padahal gue dulu jurusan IPA ya di. Tapi lo belajar Lu, juga. Gua ada- lu dapet ada itunya. peminatan gue. Peminatan gue ekonomi akuntansi. Oh, tapi lo ngambil juga Sedih tuh. banget. Gue ngambil dong, mau nggak mau. Oh, Jadi tuh baik. kalau di SMA gue dulu tuh ada yang anak pinter-pinter itu biasanya dapetnya geografi, IPA geografi. Kalau anak-anak Bangor nih, IPA-nya IPA Bangor, IPA rasa IPS. Oh. Itu dapetnya ekonomi akuntansi. Akuntansi. Sampai wali kelas gue dulu guru akuntansi. Lu bayangin aja guru akuntansi. Aha. Gue jadi tiap mau absen nih sama guru gue harus nyetor buku besar yuk. Waduh. Jurnal umum. Gua kan anak Betul IPA betul ya. betul. Gua Itu di anak rumah IPA. buku gue juga buku besarnya udah berapa kali tuh. Gue bikin jurnal umum, neraca saldo gitu-gitu. Betul. Itu Ngerti tapi lo susah guys. banget gue. Iya susah banget itu. Bener. Apalagi gue ya sebenarnya. Ya makanya lu kenapa lu tertarik? Sebenarnya kalau gue sendiri ya nggak mungkin nggak munafik gue lulus kuliah gue mau langsung kerja Oh tadinya. gitu dan mungkin pandangan orang zaman sebelum gue lah ngasih pandangan alumni kakak-kakak gue gitu bahwasanya fakultas akuntansi itu memang dibutuhkan di segala perusahaan Iya benar gitu. benar. Jadi kayak menurut gue akuntansi itu penting nih di setiap bidang. Jadi kayak gue ngerasa gue harus masuk akuntansi yang sebenarnya passion gue bukan di situ. Oh. Gitu. Terus passionnya di mana dong? Ada keterpaksaan berarti. Ada ya? keterpaksaan.
Makanya maaf ya Bapak Ibu dosen yang saya jarang masuk. Jadi sebenarnya saya agak kurang minat gitu di jurusan gue sendiri sebenarnya gitu. Cuman makin lama ya gue mencintai akuntansi dikarenakan memang butuh di kerjaan. Iya, benar. Kerjaan apapun membutuhkan pembukuan. Betul. Walaupun sebenarnya dikasih pembukuan juga gue mau ngapain ya dulu ya. Ini masuknya ke kredit apa ke debit? Yang kredit juga banyak nih. Aduh, gue gak ngerti paling kalau gue gitu kan. Gak ngerti kan lo? Lu dulu SMA apaan? IPA. Oh, IPA. IPS lagi gue. Oh iya. Ayu live. Kalau lo sendiri passionnya kemana nih? Kan kalau gue emang passion gue bukan akuntansi lah ya. Maksudnya karena memang bukan bidangnya gue. Nah kalau lo sendiri passion lo berdua kemana nih? Lo Nat dulu deh. Kalau gue emang psikologi sih. Emang lo sesuai passion lo ya? Iya emang sesuai. Lo emang suka banget psikologi ya? Membaca zona nyaman gitu ya. Membaca seru karakteristik. Soalnya sejauh ini kayak gue ngejalanin kuliah tuh kayak enjoy aja. Walaupun emang pusing mumet segala macam tapi tetap kayak anjir gak berasa, tapi ya udah gitu enjoy. Kan emang jalur lu. Iya emang berarti dari awal milihnya bener ya. Bener. Jadi emang lo menentukan menentukan. Kayak di saat orang lain yang udah semester gua lah ngerasa salah jurusan. Gua tuh kayak enggak gua nggak pernah ngerasain hal itu sampai sekarang gitu. Enjoy banget. Enjoy ya. Enjoy my life. Kalau lo Ji? Gue itu gue sebenarnya anak musik banget. Gue nggak tahu nih ya. Gue anehnya tuh dari gue SD, SMP, SMA, orang tua gue tuh ngeliat gue condongnya ke eksak. Gue condong banget di eksak. Tapi sebenarnya dalam satu sisi hidup gue, passion gue itu adalah sosial nih. Padahal lu awalnya IPA tadi ya. Awalnya IPA. Tapi kehidupan gue tuh sosial banget. Enggak ke eksak sama sekali. Gue enggak IPA banget gitu. Iya. IPA-IPaan enggak sih? Iya, IPA. Tapi secara akademis gue IPA. Oke. Tapi gue lebih suka kayak simpelnya gue dulu tuh main musik banget. Gue awalnya itu gue passion gue besar di musik. Gue seneng banget sama musik. Gue main musik, sound, produksi sound, apapun itu berhubungan dengan musik lah ya. Musik selalu. Tapi kan di samping musik gue mikirnya gini ada fisikanya di situ. Sound itu ternyata ada fisikanya. Oh ya? Karena apa lu ngitung gelombang suara gue? Baik. Itu bener-bener frekuensi. Nyambung ya, bercandaan anak fisika ya. Iya, fisika yuk. Makanya itu passion gue sebenarnya di musik dan sound. Makanya eksaknya buat menunjang. Jadi ibaratnya ilmu tambahan lah ya. Jadi tetap nyambung ya. Awal mulanya emang gue passionnya di musik. Gue sukanya di musik. Terus karena berhubung biasa lah orang tua yuk. Di musik mau jadi apa gitu. Orang tua ya. Orang tua itu loh yuk. Biasa di musik udah sekolah. Bener. Musiknya oke boleh jalan. Cuman lo harus tetap tapi utamanya akademis. Oke. Ya udah akhirnya gue masuk hukum. Karena ikut itu juga lah ya. Gitu benar-benar. Nah, kalau sebenarnya sih memang sih ya, kalau gue ya nih ya. Maksudnya kalau gue kan memang passionnya bukan, dan gue belum menentukan passion gue sampai lulus. Kok bisa? Bingung gak lo? Kok bisa gitu? Jadi gue nggak dulu bercampur-campur kalau gue. Lulus itu gue mau psikologi. Karena gue tertarik tuh. Sampai gue pelajarin tuh materi psikologi apa segala macam, gue ikut lulus di ujian di mana gitu. Gue ikut pokoknya apapun psikologi deh gitu. Memang lulusan gue tuh IPS kan. Gue anak sosial banget nih ya kan. Sampai akhirnya gue belum ngerti nih jati diri gue tuh kemana. Sampai akhirnya gue akuntansi pun disuruh sama keluarga gue lah gitu. Udah lu mau kerja apa abis lulus gitu. Kalau lu psikologi dulu mindsetnya seperti itu. Tapi bukan lulus abis SMA lu kerja dulu yuk? Gue sempet kuliah dulu. Jadi gue sempet kuliah 2 tahun. Nah terkendala ekonomi keluarga lah ya gitu. Jadi gue memutuskan buat cabut tuh. Gue
buat kerja. Baru gue masuk di Tama Jagakarsa inilah, ya lanjutin akuntansi lagi gitu kan. Oh berarti pertama kali masuk lu udah akuntansi sebenarnya. Akuntansi. Sama-sama akuntansi. Jadi gue nggak bisa gonta-ganti tuh. Walaupun mau kuliah lagi akuntansi tetap nggak bisa gonta-ganti, tetap akuntansi. Orang tua akuntansi gitu kan. Lu mau kuliah tetap akuntansi pokoknya gitu. Sampai gue belum menemukan tuh passion gue. Jadi gue nggak ngerti nih gue mau dibawa kemana nih jurusan gue. Gue sempet ngerasa salah jurusan waktu itu. Karena gue lebih tertarik di saat gue semester 7 itu gue udah mulai kerja kan. Nah itu gue tertarik sama public speaking. Berarti komunikasi. Jadi gue lebih tertarik sama komunikasi. Jadi anak PR. Anak PR banget gitu. Oh berarti passion lu pas saat itu, kayaknya ini berarti passion gue komunikasi. Iya kayaknya gue komunikasi deh. Apa gue kuliah lagi, tapi gue kayak kerja lagi dong gue. 4 tahun dong. 4 tahun lagi dong. Iya kalau ngumpulin duitnya sih mungkin bisa gitu ya. Cuman umur ya mohon maaf gak di wah yuk udah ntar mau 35 ayo lulus jangan dong. Tapi gak apa-apa di sini ada kelas karyawan coy. Iya kelas karyawan teman kalian itu seumuran sama kalian. Iya tenang aja gitu. Nah paling gitu sih kalau gue masalah passion gitu. Jadi gue baru ketemu jati diri gue tuh di saat semester 7. Cuman ya tetap gue jalanin tuh di semester 7 itu gue tetap jalanin di akuntansi walaupun ya sebenarnya udah ngap banget cuy. Kerjaan gue banyakan project-project gue banyakan komunikasi nih. Benar. Karena kan anaknya event banget nih. Anak event banget ya tuh. Event banget. Repot acara-acara ya. Acara-acara tuh. Jadi buat kalian yang ngerasa semester 7 gue salah jurusan, enggak masalah juga. Lihat Ayu. Walaupun dia akuntansi tapi tetap aja lu kerja lu tetap menjalani komunikasinya dan punya basic dasar akuntansinya. Jadi ketika balance saja. Ketika dibutuhkan dua-duanya palu gada. Betul. Apa lu mau gua ada. Gue bisa ngerjain akuntansi, gue bisa komunikasi. Betul. Jadi jalanin aja buat kalian. Jadi enggak ini ya. Enggak menyerah yuk di tengah jalan kayak gue kayaknya enggak suka sempet gue kayak aduh kayaknya gue nggak lanjut kuliah deh karena gue bener-bener ngerasa di akademi karena gue tipenya bukan akademis banget sebenarnya ya karena gue tuh kayak sempat nyerah nih masalah si jurusan ini kayak aduh gue salah jurusan nih gue nggak bisa nih terusin di sini terus gitu kan cuman makin lama ya gue tetap ngejalanin karena gue udahlah kalau gue nggak jalanin gue nggak kelar-kelar bener gitu. Dengan kondisi memang kampus gue ternyata dosennya seasik itu fleksibel gitu kan jadi ya udah gue jalanin deh tuh bener banget sih emang harus ikhlas bener ngejalaninnya harus ikhlas lu semester emang semuanya tuh harus ikhlas gitu. Lu apalagi udah semester akhir ya lu kalau keluar kan pasti ngulang lagi karena semester 7 tuh baru sadar aku salah jurusan gitu. Padahal udah udah lagi mau skripsi ya sampai semester 6 tuh berarti udah di ujung tanduk ya saya kayak aku salah jurusan nih sepertinya gitu kan. Nah kalau lo tuh pernah nggak pernah ngerasa kayak gue ya maksudnya salah jurusan atau mungkin lu menyelesaikan dulu baru lu lanjut ke hobi-hobi lu gue gini kalau musik gitu kan gue ngerasanya gini ya ada sesuatu yang jadi kalau kita sekolah ini kalau kita kuliah ini itu kebahagiaan bukan cuma milik kita doang. Asik. Gue ngerasa gitu ya. Gue kebahagiaan tuh bukan cuma gue doang. Jadi gue emang dalam diri gue nggak ada kayaknya gue nggak boleh lulus. Kayaknya gue nggak usah lulus dan nggak apa-apa. Dalam diri gue. Dalam diri lo. Tapi ada kebahagiaan orang tua di situ yang pengen ngeliat anaknya lulus. Iya sarjana. Iya nggak ada salahnya juga lu ngebahagiain diri lu sendiri. Tapi ketika lu udah kuliah dan biaya orang tua dan orang tua yang mau nggak ada salahnya lu nyenengin orang tua. Betul. Kayak sesimpel gini aja, kerjaan lu dengan komunikasinya lu, dengan ilmu komunikasi yang lu punya dan akuntansi, orang tua seneng, lu masih abis itu kerja komunikasi. Betul. Sama kayak gue yuk. Gue hukum. Oke. Tapi gue ngeband tetap jalan yuk. Jadi gue tetap ada band. Itu gue tetap ada. Lu gimana Nat? Kalau menurut lu ya apa kebahagiaan lu pernah gak sih ngerasain kayak lu salah jurusan apa atau emang ternyata kan lu kan kayak emang dari dulu psikologi nih psikologi banget. Kalau gue tuh bukan ngerasa salah jurusan tapi waktu itu kayak di saat gue mau masuk kuliah
gue disuruh kerja sama nyokap kayak udahlah nggak usah kuliah dulu, kerja dulu kayak gitu doang sih pilihannya. Dan kayak aduh elah udah keburu nyemplung lagi, maksudnya udah kayak udah keburu asik kuliah, ya gitu, udah keburu asik kuliah terus disuruh kerja kayak ngerinya. Gue kan orangnya memang suka di comfort zone lah. Kalau misalkan takutnya kalau gue udah kerja malah nyaman di kerja, namanya udah megang duit ya kan. Betul banget. Ya kan? Terus kuliah gue nggak kehandle, ntar malah ya udah ngerinya bablas gitu kan. Terus akhirnya ya udah gue mutusin untuk kuliah dulu, gue kasih pengertian ke nyokap, dan ntar juga sembari jalan ada rezekinya gitu loh. Gitu doang sih paling, bukan ngerasa salah jurusan segala macam. Tapi tetap lo di jurusan yang sesungguhnya ya, maksudnya seril dirinya, sesejati dirinya, sediri lo lah pokoknya lah ya. Emang gue kalau waktu lulus SMA juga bingung sih kalau misalkan kayak mau ngambil nerusin IPA nih, kayak aduh dulu kerjaan gue cuma tidur doang nih karena barisan belakang ya kan. Basis belakang. Iya kayak udah gitu pas kelas 3 udah mau transisi COVID kan segala macem, kayak belajar udah nggak full banget gitu. Jadi kayak apa ya yang mau gue terusin dari IPA gue 0 anjir, nggak dapet apa-apa gitu istilahnya. Ya udah mau nggak mau gue linjur aja sekalian buat kuliah gitu. Nah mungkin nih sebenarnya gue pengen nanya juga nih, penasaran kayak kenapa sih lo milih psikologi Tama atau mungkin lo hukum Tama, atau gue nanya akuntansi Tama. Asik. Kenapa tuh? Dari siapa dulu nih ya? Nat dulu. Kalau gue ngeliat biayanya terjangkau abis cuy gitu sih. Terus pas sudah masuk gue kira lingkungannya tuh yang bakal kaku gitu, nggak taunya seasik itu orang-orangnya. Di luar expect gue banget. Itu yang poin itulah ya yang benar-benar first impression lu sampai kampus ini ya. Makanya lo pilih di psikologi Tama. Kali lu mau ngajakin teman-teman masuk Tama nih. Gue masih maba ya kan? Yang mau masuk Tama sumpah masuk aja. Keren-keren sih dosennya, anak-anaknya sumpah canggih-canggih parah. Sampai ketemu psikologi Tama nih sama Nat nih. Bisa ya, masih ketemu nih. Abang-abangan. Bukan pompoan ya. Iya, bukan pompoan. Abang-abangan deh. Abang-abangan. Kalau lo Ji, kenapa lo ngambil hukum di Tama Ji? Gue tuh sebenarnya ini ya yuk. Gambling apa gimana nih? Bingung juga. Gimana? Terus. Kayak gue ngerasa gue gak mau kuliah, gue mau ngeband aja gitu di saat itu gue gitu. Sempet itu. Bokap gue nyaranin gitu. Bokap gue nyaranin bahwa udah kuliah aja situ. Universitas Taman Jagakarsa. Bokap gue, terus gue ngeliat-liat, gue ngecek ngambil brosur segala macam, kayaknya oke juga gitu. Ya akhirnya gue daftar. Daftar ya. Dan gue ngerasa banyak teman-teman yang bikin gue nyaman di sini. Di sini. Iya. Ternyata awalnya banyak emang, juga ya. Awalnya terpaksa. Terpaksa. Ternyata pas gue masuk, ya itulah. Makanya jangan menilai buku dari covernya. Betul banget. Lu harus masuk dulu, lu harus baca dulu, baru lu tahu situasinya seperti apa. Tipe yang memang menyeimbangkan ya. Iya, gue tuh nggak pernah takut ngambil kesempatan gitu. Nyokap bokap gue mau ngebiayain gue kuliah, ya udah, gue ambil. Lu ambil. Itu bentuk memanfaatkan orang tua menurut gue. Betul, positif sekali ya. Nggak tiba-tiba gue minta beli mobil, ngambek-ngambek guling-gulingan minta beli motor. Benar. Memanfaatkan in a good way. Iya, betul banget. Nah, terus lu gue jangan pindah aja nih. Gue udah hampir ke skip nih. Jangan pindah-pindah topik aja dong. Kalau gue sebenarnya tadinya itu kan memang awalnya itu gue belum di Tama nih, lulus kuliah kan. Gue sempet di universitas lain yang memang tadinya lulus sekolah itu gue sempet ikut di PTN. Cuman dikarenakan gue di luar kota dan gue tidak dibolehkan karena strict parent gitu kan. Apalagi lu cewek, lu di sini aja lu suka bangor gitu. Apalagi lu di luar kota gitu. Ya nggak bisa dikontrol. Nah, takutnya jadi gitu, liar. Jadi macan. Nah, akhirnya gue cobalah tuh cari-cari, sempat di universitas swasta di Jakarta juga. Cuman karena kondisi ekonomi lagi lah balik, gue kerja dan gue harus butuh
titel yang lebih tinggi dibanding SMA. Gitu. Iya. Jadinya gue memilih untuk lanjut kuliah yang dimana biayanya tetap kayak terjangkau buat gue gitu. Akhirnya gue cari di mana nih kampus yang bisa gue kerja sambil kuliah. Jadi gue tidak mengganggu pekerjaan gue. lu. Tapi tetap bisa melanjutkan kuliahnya gitu. Nah, akhirnya gue lewat nih awalnya nih kan. Pas gue putar balik, tadi gue mikir, oh ini ada kampus gitu. Emang agak nyempil sebenarnya kan kampus kita kan. Hidden gem ya. Hidden gem. Dari flyover ya. Anak Jaksel banget loh, hidden gem. Oke. Nah, jadi gue sempat tuh kayak agak nyempil di kampus. Gue masuk dengan sepi banget tuh PMB ya kan. PMB kita kan masuk gerbang lurus udah terlihat tuh ya kan. Akhirnya gue nanya ternyata sangat terjangkau dan bisa dicicil. Itu yang gue dapetin poin utamanya ya kan. Akhirnya udahlah tuh gue jalanin, gue ngambil kelas pagi karena kan gue kerjanya itu event kan, base project kan. Jadi gue lebih banyak ngambil di waktu sore ke malam. Kayak gitu. Jadi ya jangan negatif ya guys. Project apa nih? Ini adalah malam-malam project anak muda malam-malam. Waduh. Sebelum hijrah. Project Kaula Muda lah ya. Project Kaula Muda gitu. Nah, terus menurut kalian penting gak sih nih? Kayak gue kan ngerasa gue salah jurusan kan, karena kerjaan gue mungkin di bagian komunikasi lah. Nah, penting gak sih lo milih jurusan sebelum masuk kuliah gitu? Atau ada sekalian tips and triknya lah gitu, kayak buat cari tahu diri lo tuh gimana sih gitu. Kalau lu nyikapinnya gimana? Kalau gua tuh lebih kayak apa ya, ngelihatnya pas lagi keseharian lo aja sih. Lo lebih ke arah mana nih? Misalkan ke lo lebih ke sosial ya, berarti lo prefer sosial. Kalau misalkan lo lebih ke akademis mungkin ya kayak hitung-hitung segala macem. Nah dari situ kan bisa gue bisa dikerucutin lagi lah gitu. Nah habis itu apa ya, kalau gue sih gitu dulu, nggak banyak, nggak ada yang pertimbangan yang aneh-aneh gitu. Nggak ada sih, gue nggak ada yang aneh-aneh. Kalau lo Ji? Gue sih sebenarnya iya, itu balik lagi harus tepat pilih jurusan. Karena ketika lo ngerasa wah ini bukan jurusan gue, lu butuh effort besar untuk menyelesaikan itu. Contohnya lu bisa kabur dari masalah, sebenarnya bisa aja lu cabut dari kuliah lu. Bisa. Cuman effortnya besar banget. Benar. Keluarga. Betul. Berkorban. Kalau misalkan lu tetap terusin diri lu berkorban dengan diri lu sendiri. Akhirnya sebenarnya gue nggak di sini nih. Banyak effort besar. Jadi menurut gue penting banget tuh ya. Penting banget. Kalau misalkan memang lu nggak siap dengan effort besar itu, dengan semangat yang besar itu, ya bisa aja putus di tengah jalan. Nah makanya itu penting banget milih jurusan di untuk awal itu siap mengetahui diri sendiri ya Nat ya, bener ya. Jadi harus emang bener-bener lu harus tahu diri lu, gua harus masuk apa gitu sih. Benar. Jangan sampai kayak Ai salah jurusan. Iya. Tapi kan tetap di jalan. Iya. Lu punya effort besar betul. itu. Tapi ada loh kejadian temen gue kayak gitu. Dia itu udah semester 4 dia pindah jurusan. Ada yang kayak gitu. Umuran gue dong. Iya, dari semester 4 dia ngerasa gue salah jurusan nih. Cuman pas dia pindah dia sekalian ngambil kelas malam. Jadi sekalian kerja. Karena kan dia kan tadinya di sini kelas pagi kan. Terus akhirnya dia kerja itu dapat kerjaan yang memang sangat mungkin memakan waktunya dia lah, menyita waktunya dia gitu. Di sini kan ada teknik informatika, teknik mesin gitu kan ya, teknik elektro, terus juga ada teknik sipil. Nah kebetulan dia teknik sipil, yang memang project-projectnya itu lumayan sibuk lah ya gitu. Nah akhirnya dipindah tuh ke sipil. Tadinya itu bukan sipil, akuntansi. Kok bisa ya? Iya. Gara-gara itu kerjaannya. Jadi dia penyesuaian lagi dari awal. Jadi otomatis dia semester 1. Gue bilang lu PR ya gitu. Tapi ternyata emang gue passionnya emang di situ kok. Gitu. Worth it sih kalau emang harus kayak gitu. Kalau emang dianya nyaman nggak masalah. Iya. Jadi ya mungkin ya itu sih, mungkin kalau dari kita juga tetap
penting banget ya penting buat banget, milih jurusan ya. Walaupun di sini jurusannya lumayan banyak ya Ji ya. Sebenarnya pas daftar tuh kayak bisa aja kayak coba-coba gitu kayak milih gue main mana ya. Jurusan mana ya? Karena kan banyak gitu banget. Ya jadi harus ngerti diri sendiri juga betul. sih. Nah, mungkin kita cari tahu diri kita tuh akan secocok apa dengan jurusan, mungkin bisa kayak kalian hobinya tuh kemana. Terus apa kalian lebih introvert atau extrovert atau sebenarnya ya nggak masalah juga sih ya gitu, asal kalian konsisten. Benar nggak sih guys? Betul, gitu. Nah mungkin sisa 5 menit tuh Pak produser itu. Udah sisa 5 menit coy gitu kan. Sayang banget nggak terasa nih ngobrol jurusan nih. Nah mungkin tambahan sedikit kali ya Jinat, bahwa emang Universitas Tambajagakarsa tuh lagi buka gelombang ketiga nih sampai 31 Agustus tuh. Lumayan masih lama. Ada potongan kuliah lagi, potongan biaya kuliah. Berapa yuk? Sampai dengan 1 juta rupiah. Lumayan dong ya. Lagi begini lumayan. Fit kan kita ibaratnya kalau buat gue yang dulu sambil kerja lumayan 1 juta, banget ya kan. Makanya. Nah jadi ada juga FKIP. Apa tuh FKIP-nya? Itu dia coba kasih tahu yuk. Cuman 100.000 per bulan BPP-nya 100.000 per bulan cuy. Murah banget kan. Dan itu udah untuk S1 loh. Kayak bayaran SMA ya. Bayarannya kayaknya SPP SMA lebih gede deh. SPP SMA lebih jadi gede. nggak usah ragu lagi buat nentuin lo kuliah di mana, jurusannya apa, udah ibaratnya kalian boleh sharing bareng kita juga nih gitu. Dan tetap ikutin Utama Podcast di channelnya Universitas Tambajagakarsa. Mungkin dari itu aja ya Gina. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okay. Mau cepet lagi nggak yuk? Nggak deh, udah deh, capek deh. Terus episode 1, 2, 3 masa gitu terus ya. Ya udah pokoknya buat kalian mahasiswa Universitas Tambajagakarsa, jangan lupa like, comment, subscribe dan share video ini kalau lu emang tertarik dengerin podcast kita bertiga yang episode kemarin sama Pak Kaprodi Muda yuk. Oke, mungkin nanti nextnya kita bakal ada narasumber yang lebih menarik lagi nih. Oke ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.